Salam, malam hari ini saya membagikan satu bagian firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Kiranya menguatkan hati Bapak Ibu dan doa saya menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan belajar dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 20. Tapi saya akan bacakan ayat ke-19 saja. Dikatakan bahwa biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Kristus menyayangi kita. Kebanggaan dan sukacita kita dalam Kristus adalah ketika kita sungguh menyadari bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus adalah Allah yang menyayangi kita. Dia memang Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Oleh karena itu berita ini terus ada di hati kita dan terus kita kabarkan dimanapun kita berada. Allah menyayangi kita artinya dia menerima kita apa adanya. Namun dia tidak membiarkan kita menjadi apa adanya. Dia menerima kita apa adanya, tetapi dia bentuk kita. Dia proses kita sampai semakin hari menjadi semakin indah, layak dan berkenan di hati Tuhan. Karena dia menyayangi kita, maka dia mempersiapkan hari depan kita yang dahsyat, hari depan yang penuh harapan. Kalau hari ini kita melewati, kita jalani hidup kita dengan berat, penuh dengan tantangan, namun Tuhan sedang mempersiapkan hari depan kita yang dahsyat. Apa buktinya bahwa Allah menyayangi kita? Yang pertama adalah Allah menyayangi kita dengan meninggalkan surga. Allah menyayangi kita dengan menjawab doa-doa kita. Itu memang benar. Tetapi ada masanya kita berdoa, tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Pertanyaannya, apakah itu berarti Allah tidak menyayangi kita? Tentu tidak. Sebab salah satu bukti bahwa dia menyayangi kita adalah dia mendengarkan doa kita. Salah satu bukti kasih setianya dia menyembuhkan penyakit kita. Namun sebaliknya, jika dia tidak menyembuhkan penyakit kita, itu bukan berarti dia tidak mengasihi kita. Allah menyayangi kita. Dia buktikan dengan dia meninggalkan surga untuk kita. Oleh karena itu, jika dia belum menjawab doa kita, dia belum sembuhkan penyakit kita, dia belum memberkati kita, ingatlah bahwa dia sudah meninggalkan surga untuk kita. Jika Allah tidak meninggalkan surga, maka keselamatan hanyalah cerita saja, dan surga hanyalah khayalan, dan sia-sialah iman kepercayaan orang Kristen. Yang kedua, apa bukti dari Allah menyayangi kita? Yang kedua, Allah menyayangi kita dengan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Alkitab berkata bahwa Allah naik ke surga, tetapi Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan penolong lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Bukankah Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, mendidik kita, dan mengingatkan kita akan seluruh janji-janji Allah? Roh Kuduslah yang akan menyingkapkan semua yang terselubung, sehingga kita mengerti janji Allah. Allah itu roh, dan kita menerima roh itu, sehingga kita dapat berjalan dalam kehendak-Nya. Yang ketiga, apa bukti Allah menyayangi kita? Allah menyayangi kita dengan memberikan firman-Nya. Tidak bisa kita bayangkan seandainya dunia ini tidak ada Alkitab, tidak ada firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup kita, tentu kita tidak akan mengerti bahwa Yesus lahir dari rahim seorang perawan Maria. Kita tidak mengerti bahwa Yesus dapat membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang yang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan. Jika di dunia ini tidak ada Alkitab, maka hidup kita akan menjadi kosong, hidup kita hampa. Justru karena ada Alkitab, firman Tuhan, maka kita diingatkan kembali, kita dikuatkan kembali, dan kita diisi kembali supaya senantiasa kita disegarkan, dikuatkan. Saudaraku yang terkasih, banyak cara dan bukti bahwa Tuhan menyayangi kita. Tapi ketika semua yang baik itu belum terjadi, ingatlah bahwa bukan berarti tidak. Jika belum terjadi, hidup kita harus terus memberi dampak. Dia telah meninggalkan surga, mencurahkan darahnya, memberikan Roh Kudus dan firman-Nya bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita bersama-sama. Kristus tetap menyayangi kita sampai selama-lamanya. Amin.